Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan mahasiswa, melakukan aksi demonstrasi, di halaman kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Kamis 23 September, 2021. Aksi spontanitas itu, dilakukan, lantaran menuding, bahwa tugas Dukcapil sebagai pengurus kependudukan masyarakat, dinilai, diambil alih oleh oknum anggota Satpol PP. Hal itu, seperti yang disampaikan oleh massa aksi, saat menyampaikan orasinya, di halaman kantor Dukcapil. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah tugas Pol PP itu hanya sebatas pengamanan, atau, sebagai mengurus surat kependudukan masyarakat, jelas massa aksi. Kami sampaikan dengan jelas, saya secara pribadi, yang datang dengan baik-baik tadi, untuk mengurus administrasi kependudukan. Tetapi apa pelayanannya hari ini? Saya perjelas, seorang oknum PPP yang ada di Dukcapil ini. Pertanyaannya bahwa tugas PPP ini untuk menyeleksi administrasi masyarakat atau hanya mengamankan? Mengamankan. Walaupun mengamankan, kenapa hari ini kata administrasi yang diurus oleh rakyat, kenapa diambil alih oleh PPP? Kekuasaan apa yang dipegang oleh PPP sehingga semena-mena mengurus masalah administrasi? Akibat aksi spontan itu terjadi, sejumlah kaca jendela kantor Dukcapil pecah, yang diduga sengaja dilempar oleh massa aksi. Beberapa saat kemudian, sejumlah aparat kepolisian dari Polres Dompu langsung datang mengamankan lokasi kejadian dan berusaha mengamankan pelaku pelemparan itu. Proses pengamanan pun sempat tegang antara massa aksi dengan aparat kepolisian, dan massa aksi tidak terima pihaknya akan diamankan. Namun, polisi terus berupaya, hingga terjadi upaya paksa. Pada akhirnya, sejumlah massa aksi berhasil diamankan ke Mapolres Dompu dengan menggunakan mobil patroli. Ikuti kamu ya. Kamu tangan saya ya? Hah? Woi. Kanan nih. Go, aku, go. Diam, kamu. Sekarang. Mati. Ya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu, Dr. Andus Abdul Nazib, yang ditemui sejumlah awak media menyampaikan, persoalan terjadinya aksi tersebut karena adanya perselisihan antara anggota Satpol PP dengan salah seorang warga yang sedang mengurus dokumen kependudukan. Dia menceritakan, sebelum itu, anggota Satpol PP menegur agar memakai masker, dan ditanya mau ngurus apa, namun, salah seorang warga tersebut tidak terima, hingga terjadi cekcok. Sebenarnya, maksud mempertanyakan itu, kata Nazib, supaya berkasnya diarahkan ke operator kepengurusan. Oknum mahasiswa itu mengancam akan melakukan demonstrasi, baru akhirnya, terjadilah aksi demonstrasi spontan di area kantor Dukcapil, berujung terjadi pelemparan kaca jendela kantor, jelas Nazib. Untung saja tidak ada korban luka dalam aksi itu. Namun katanya, ada ibu-ibu yang ada di lokasi kejadian merasa kaget dan trauma atas kejadian pelemparan tersebut. Masih awalnya
sampai hari ini saya belum terima resmi apa masalahnya. Ya, karena di depan katanya tadi pagi itu ada beda pendapat antara Pol PP yang kita tugas di depan itu sebagai petugas keamanan dengan salah seorang warga yang datang mengurus dokumen kependudukan. Tapi yang bersangkutan ini tidak memakai masker. Disarankanlah sama Pol PP atas nama Dian itu untuk memakai masker. Kemudian setelah dia pun memakai masker, ditanyakan sama Dian, sama Pol PP itu, mengurus berkas apa. Nah, dia ini tidak terima, katanya itu bukan tugas kamu. Yang menanyakan itu tugas. Nah, maksudnya Dian itu kan dia tanya supaya dia biasa arahkan ke operator mana harus diserahkan berkas itu. Jadi tidak terima ditegur ya Pak ya? Tidak diterima, hanya dia ancam, dia panggil. Saya akan panggil teman-teman saya akan demo di sini. Ini pelayanan tidak bagus. Nah, itu abangnya. Kami anggap sudah selesai, tidak ada masalah kan? Ya hanya itu aja yang saya tahu sampai hari ini. Mereka tidak panggil saya untuk... Sementara itu, di tempat terpisah, Ardiansyah mengatakan, aksi spontan yang terjadi, akibat tidak terima sikap pelayanan oknum anggota Satpol PP. Ardiansyah menceritakan, saat sedang mengurus administrasi kependudukan di kantor Dinas Dukcapil, lalu, katanya dihadang oleh oknum anggota Satpol PP, karena tidak memakai masker. Saya pergi membeli masker, dan saat saya kembali, disuruh lagi tunjukkan kartu keluarga. Malah ditutup pintu masuk oleh oknum anggota Pol PP tersebut, katanya. Karena merasa tidak nyaman dan tersinggung atas perlakuan seperti itu, sehingga ia memanggil teman-teman mahasiswa lainnya, dan melakukan demonstrasi secara spontanitas, di halaman kantor Dukcapil. Sedangkan aksi pelemparan yang terjadi, hingga sejumlah kaca jendela pecah, katanya, karena spontan oleh anggota di lapangan, saat melakukan aksi demonstrasi. Saya ke kantor dinas kependudukan. Saya bertujuan untuk mengurus administrasi kependudukan. Cuman pada saat di pintu gerbang ada persatuan Pol PP itu yang menjadi penjaga di situ. Lalu kemudian melarang saya untuk masuk dengan alasan tidak membawa masker, tidak membawa kartu keluarga. Saya pergi beli masker. Kemudian ditanya lagi kartu keluarga. Saya kan tidak mungkin masuk ke Dukcapil kalau bukan untuk mengurus administrasi. Saya tunjukkan kartu keluarga, ditutup pintunya lagi. Langsung saling cekcok, adu mulut di situ. Sehingga saya merasa tidak semestinya diperlakukan seperti itu oleh petugas-petugas Dukcapil. Saya memanggil pasukan untuk datang menyampaikan aspirasi atas tidak baiknya pelayanan di dinas kependudukan. Kalau begitu Terus apa hubungannya dengan pelemparan kaca apa segala itu? Mungkin itu efek kekecewaan mereka terhadap pelayanan itu. Tapi sadarlah itu juga bagian dari kriminalitas itu kira-kira kalau Kita tahu bahwa kalau spontanitas meluahkan rasa kekecewaan itu kan biasa lah mahasiswa kan. Ya, kalau tidak begitu mindset pemerintah tidak akan terbuka, tidak akan sadar lah. bentuk kekecewaan gitu ya. Itu bentuk kekecewaan daripada. Sedangkan, Kasat Reskrim Polres Dompu, Ibtu Adhar Essos, saat ditemui oleh sejumlah awak media, membenarkan adanya aksi demonstrasi di kantor Dukcapil Dompu, yang diwarnai dengan pelemparan mengakibatkan sejumlah kaca jendela kantor pecah. Mengenai hal itu, katanya telah dilakukan mediasi dan pembinaan. Juga telah memanggil pihak Kepala Dinas Dukcapil, sehingga dilakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Besok, katanya mereka akan mendatangi kantor Dukcapil, dan meminta maaf kepada para pegawai yang menjadi korban trauma, atas kejadian pelemparan itu, jelas Adhar. Yang menjadi persoalan adalah, aksi pengrusakan. Karena itu sudah melanggar aturan, namun mereka telah meminta maaf, dan tidak akan mengulanginya lagi. Akan tetapi, jelasnya, kalau pihak Dukcapil meminta agar persoalan tetap diproses sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, maka pihak kepolisian tetap akan memprosesnya. Namun, setelah melakukan mediasi, mereka sepakat dan bisa menyelesaikan secara mufakan. Kasat Reskrim, Ibtu Adhar berharap, agar tidak mengulangi perbuatan anarkis, apalagi sampai melakukan pengrusakan, tentu, itu salah tegasnya. Kejadian di Dukcapil. Dukcapil. Iya. Nah, barusan itu saya sudah melakukan pembinaan terhadap adik-adik itu. Kemudian saya mengundang langsung Kepala Dukcapil untuk menanyakan terkait dengan persoalan tadi. Nah, setelah kita berikan nasihat, ya,
ke adik-adik itu. Jadi permintaan dari Kepala Dukcapil, besok mereka akan melakukan silaturahmi di kantor Dukcapil untuk membahas persoalan tadi. Kemudian adik-adik dari HMI tadi sudah meminta maaf. Maaf ya. Jadi itu akan diselesaikan secara keluargaan lah gitu. Ya, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan besok mereka siap bertemu di kantor Dukcapil untuk meminta maaf kepada pegawai-pegawai yang menjadi korban tadi, karena memang banyak ibu-ibu tadi itu trauma dan lain-lain dan kaget. Nah, supaya persoalan itu tidak sepihak dilakukan oleh kepalanya, makanya besok diundang untuk berkumpul di sana dan meminta maaf di karyawan. Akan datang minta maaf, menyesali semua aksinya tadi pagi. Jadi udah proses ini udah damai ya gitu. Ya, besok akan kantor acara apa di taman besok. Oh iya. Mereka akan datang rame-rame, menyatakan permohonan maaf dan menyesali apa yang mereka lakukan secara spontan. Nah, udah mengakui kesalahannya. Sudah. Jadi udah tidak ada persoalan setelah itu. Ya nanti kita tunggu. Siap kedatangan besok.